HIV bukan sebuah istilah baru di Indonesia. Epidemi HIV telah muncul di Indonesia lebih dari 20 tahun lalu saat ditemukannya kasus AIDS pertama di Indonesia tahun 1985 dan 1987. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan epidemi tersebut. Namun, perkembangan epidemi HIV tetap terjadi dengan tingkat yang cukup merisaukan. Bukan hanya itu, data juga memperlihatkan perubahan mode transmisi HIV yang tadinya lebih banyak didominasi penggunaan alat suntik tidak steril pada pengguna nafza menjadi penularan melalui transmisi seksual. Penularan HIV sendiri umumnya terjadi di populasi paling beresiko, yaitu populasi kunci. Yang dimaksud dengan populasi kunci adalah PS, pekerja seks perempuan dan pelanggannya. LSL, lelaki seks dengan lelaki. Waria, pengguna nafza. Semua itu dengan penekanan khusus pada LBT, lelaki beresiko tinggi, karena perilaku seksualnya yang beresiko tinggi, seperti melakukan hubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom dengan perempuan yang bukan pasangan tetapnya. Misalnya, pekerja seks atau pasangan seks tidak tetap lainnya. Data menunjukkan perilaku seksual LBT berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi HIV pada ibu rumah tangga. Perilaku seksual beresiko LBT menjadi jembatan penularan ke kelompok yang sebenarnya beresiko rendah. Laki-laki menjadi beresiko karena pekerjaan, lingkungan, budaya patriarki, ketimpangan gender, dan faktor maskulinitas. Rata-rata populasi LBT 4M merupakan laki-laki yang aktif dan sering berpindah-pindah tempat atau mobile man dengan penghasilan yang cukup atau with money. Ditambah lingkungan dan pergaulan yang serba maskulin, macho environment. Ini semua menjadi faktor pendorong perilaku seksual beresiko LBT yang sering berganti pasangan seksual dan jarang mengenakan kondom saat melakukan hubungan seksual dengan PS atau pekerja seks atau pasangan seks tidak tetap lainnya. Risiko menjadi semakin tinggi jika melihat tempat-tempat yang sering menjadi tujuan para LBT, yaitu lokasi WPS dan waria, serta lokasi tempat kerja dan tempat nongkrong yang tentunya penuh dengan komunitas LBT berkarakter sama. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan sebuah upaya pencegahan yang lebih kuat, efektif, dan komprehensif untuk mendorong orang melakukan perilaku seks aman. Salah satunya dengan menciptakan lingkungan kondusif untuk memberdayakan setiap orang agar tahu, mau, dan mampu melakukan pola hidup dan perilaku sehat dengan berperilaku seksual yang aman. Ini diimplementasikan dalam konsep pencegahan HIV melalui transmisi seksual paripurna atau PMTS paripurna yang kemudian diterjemahkan menjadi 4 komponen plus MONEF. Peningkatan peran positif pemangku kepentingan. Ini berarti meningkatkan kepedulian, komitmen, serta keberpihakan semua pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah, swasta, maupun organisasi komunitas yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan HIV dan AIDS untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk peningkatan pemakaian kondom dan penurunan prevalensi IMS dan HIV bagi semua populasi kunci. Pihak pemangku kepentingan yang terlibat termasuk mulai dari pemangku kepentingan lokal di lokasi hotspot yang meliputi jaringan sosial, mucikari, pemilik wisma atau bar, warga sekitar, komunitas di lokasi hotspot seperti ojek, keamanan, babinsa, babin kamtipmas, RT, RW, lurah, dan satpol PP, sampai dengan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Komunikasi perubahan perilaku. Ini berarti berbagai macam kegiatan komunikasi yang direncanakan dan dilakukan secara terintegrasi dan sistematis, seperti penjangkauan, penyuluhan, peer leader atau peer educator, atau kader, untuk memenuhi kebutuhan populasi kunci dan masyarakat untuk selalu berperilaku aman. Kegiatan ini juga diharapkan dengan melibatkan peran media untuk ikut serta dalam memberikan edukasi yang benar. Manajemen pasokan kondom dan pelicin. Ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan akses alat pencegahan, yaitu kondom dan pelicin bagi populasi kunci dan komunitas LBT, serta melakukan promosi penggunaan kondom dengan melibatkan pengelola outlet kondom,
pemilik hotel dan wisma atau bar, serta puskesmas dan layanan kesehatan. Penata laksanaan IMS dan HIV. Ini berarti memfasilitasi dan menyediakan layanan pemeriksaan atau pengobatan IMS dan layanan tes HIV sesuai kebutuhan populasi kunci dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal beserta puskesmas dan klinik melalui sistem layanan komprehensif berkesinambungan atau LKB. Dari 4 komponen PMTS Paripurna tersebut, agar programnya berjalan efektif dan berkualitas, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang prosesnya dilaksanakan di setiap komponen secara bersamaan sesuai dengan kebutuhan program PMTS Paripurna. Agar semua komponen PMTS Paripurna ini bisa berjalan dengan optimal, diperlukan sebuah intervensi struktural. Intervensi struktural adalah intervensi terhadap lingkungan atau tatanan fisik, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, budaya, dan peraturan perundangan untuk mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS dalam rangka mendukung perubahan perilaku pada semua populasi kunci, yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin, penggunaan kondom secara konsisten, setiap kali berhubungan seksual, dan menghindari perilaku seks berisiko, baik di tingkat individu, kelompok, maupun komunitas. Ini berarti berupaya mendaya usahakan semua kekuatan yang dimiliki pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan komunitas untuk bersama-sama melakukan pencegahan HIV secara komprehensif, integratif, dan efektif pada semua populasi kunci melalui sebuah konsep kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, komunitas untuk bisa menggerakkan mesin birokrasi serta tatanan sosial dan didukung oleh keterlibatan pihak media sebagai sarana untuk komunikasi dan sosialisasi yang menjangkau pada setiap level dan setiap waktu. Penanggulangan epidemi HIV dan AIDS hanya dapat dilakukan dengan efektif apabila terjadi sebuah perubahan yang berkelanjutan. Perubahan yang hanya bisa terwujud apabila semua pihak turut secara bersama-sama mendorong terjadinya perubahan perilaku dalam sebuah upaya yang berkesinambungan dan mandiri. Semua itu dilakukan bersama-sama sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Misalnya, pemerintah berperan mengkoordinasi implementasi program PMTS Paripurna mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi melalui penganggaran dan pembuatan kebijakan. Sektor swasta berperan mengalokasikan dan implementasi program dan mengintegrasikannya dalam kebijakan K3, kesehatan dan keselamatan kerja, serta mengintegrasikan dengan pendanaan CSR atau Corporate Social and Responsibility. Sementara, komunitas dan masyarakat lain terlibat dalam tahapan perencanaan sampai evaluasi, juga berperan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mempromosikan perilaku seksual yang aman. Ini jelas sebuah upaya besar yang membutuhkan kerja keras. Namun, ini adalah sesuatu yang layak kita semua perjuangkan demi masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.